Bapak Ibu, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita akan menerima firman Tuhan di hari ini, di rumah kita ini masing-masing. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di rumah ini kami telah sedia mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk hidup berdasarkan firman-Mu. Berkati kami di rumah ini ya Tuhan, dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Iya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kekirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis,
dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah masih ada harapan untuk hari depan. Saudara-saudara, konteks hidup umat Israel tatkala Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini ada dalam suasana kehidupan yang menyedihkan, bahwa mereka dicerai-beraikan ke berbagai penjuru. Puluhan ribu dari antara mereka dibuang, bahkan ada yang ke utara, bahkan juga ada yang sampai ke berbagai penjuru dunia. Pembuangan yang terjadi ini sesungguhnya akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan Allah. Tetapi maksud dan tujuan situasi dan kondisi hidup ini bukanlah untuk kebinasaan mereka, karena Allah yang mengendalikan penuh peristiwa ini. Yeremia sendiri tidak ikut dibuang. Ia berada di Yerusalem, dan dari Yerusalemlah, juga di Yerusalemlah ia memberitakan firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak pernah merencanakan dan merancang kebinasaan umatnya. Maka walaupun situasi dan kondisi hidup umat Israel kala itu sangat menyedihkan, memilukan dan menyakitkan, Tuhan selalu punya rencana indah bagi mereka. Suasana di mana mereka tidak lagi dapat menikmati kebersamaan, saudara dengan saudara terputus komunikasi, mereka sulit untuk berjumpa, bahkan kabar berita dari sanak saudara pun tak kunjung mereka dengar. Identitas mereka sebagai bangsa terpilih, kewibawaan mereka sebagai umat pilihan Allah, kebanggaan mereka Yerusalem, dan bait Allah yang berdiri megah di Yerusalem, tanda keberadaan Allah di tengah hidup mereka, kini telah tiada. Sungguh bangsa itu seperti kehilangan masa depan. Tidak ada lagi gairah untuk meraih impian dan cita-cita hidup mereka. Di saat seperti inilah saudara-saudara, Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat Israel, baik yang ada di Babel, baik yang ada di utara, dan di segala tempat termasuk di Yerusalem, bahwa Allah akan membaharui perjanjiannya. Apa perjanjian Allah dengan umat Israel? Perjanjian Allah dengan umat Israel adalah inisiatif Allah sendiri, yaitu yang mengangkat, memilih umat Israel menjadi umat kepunyaannya, dan Tuhan Allah menjadi Tuhan Allah mereka. Perjanjian ini adalah kasih karunia Allah kepada umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bahwa pembaharuan yang dilakukan Allah atas umatnya adalah mengembalikan mereka pada kehidupan yang normal. Pembaharuan itu terjadi karena kasih Allah. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Yang porak-poranda, komunikasi yang terputus, persekutuan yang sirna dibangun oleh Allah untuk kembali membuat bangsa itu bersukaria. Saudara-saudara, bukan hanya dibangun, tapi bangsa itu pun akan dikumpulkan, disatukan kembali untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Mereka akan menikmati sukacita, sukaria. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan menjalani kehidupan ini sebagaimana seharusnya. Dalam ayat 5 dikatakan, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Artinya bahwa apa yang selama ini telah sirna,
cita-cita dan pengharapan untuk meraih masa depan yang hilang, dijanjikan Allah akan dikembalikan. Bahwa umat Israel akan kembali bersorak-sorai di hadapan Allah. Umat Israel akan diperintahkan untuk memberi kabar, memuji, dan memperkatakan apa yang Tuhan telah lakukan. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Ini firman Tuhan kepada umat Israel. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Kenapa mereka harus dengan menangis datang? Tuhan menghendaki pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh dari umat itu, supaya Tuhan menyediakan penghiburan. Kalau umat itu datang dengan tangisan kepada Tuhan, itu mau mengartikan bahwa ada ketulus ikhlasan umat yang menyadari keberadaan dirinya, yang menyadari semua apa yang terjadi dan dilakukan dalam hidupnya, yang menyadari bahwa ia hanya hidup oleh karena Allah. Maka kepada orang-orang ini hiburan akan Tuhan beri. Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka, dan mereka tidak akan tersandung. Mereka berjalan di jalan yang rata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita pun di saat sekarang ini adalah perjalanan hidup yang diwarnai oleh bayang-bayang ketakutan, keraguan-raguan. Tidak sedikit di antara kita kemudian yang mulai khawatir akan masa depan. Tidak sedikit dari anak-anak kita yang memikirkan bagaimana perjalanan hidup mereka hari esok dan seterusnya. Bagaimana pendidikan mereka, sekolah mereka, bagaimana karir mereka. Hidup tak menentu oleh karena apa yang terjadi dan kita alami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kehidupan seperti ini, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia mau mengarahkan kita semua bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mencegah suara dari tangisan. Tangisan karena ketakutan, tangisan karena keraguan-raguan, tangisan karena kekhawatiran hidup. Kalaupun Tuhan katakan dengan tangisan mereka akan datang, itu mau menunjuk bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita menangis karena kita takut menghadapi hidup ini. Cegahlah suaramu dari tangisan dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Apa jerih payah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Tersedia ganjaran. Jerih payah seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, ketaatan kita, pengekangan hidup dan diri kita, supaya kita hanya hidup sesuai dengan kehendak Allah, hanya hidup dengan mengandalkan hikmat dan kuasa kasih Allah. Saudara-saudara, di ayat 17 firman Tuhan saat ini berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh firman ini? Firman ini mau menegaskan kepada kita semua, mulai dari orang-orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, bahwa hidup ini belum berakhir. Hidup ini masih panjang untuk kita jalani. Hari depan masih Tuhan sediakan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Itu firman Tuhan hari ini kepada kita. Di saat situasi hidup mengkhawatirkan, membuat kita ragu-ragu dalam melakukan pekerjaan kita, dalam meniti karir, dalam memperjuangkan cita-cita kita, dalam meraih impian kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, masih ada harapan untuk hari depanmu. Karena itu, mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan
dalam keadaan hidup yang sedemikian menyedihkan ini, Tuhan akan memberi penghiburan. Datanglah kepada Tuhan di tengah kekhawatiran meraih mimpi dan masa depan. Dia akan memimpin kita ke sungai-sungai di jalan yang rata, tidak akan tersandung. Jaminan penyertaan Tuhan ini menjadi pembaharuan perjanjiannya, dan itu telah terjadi di dalam peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Yesus Kristus yang bangkit adalah harapan untuk hari depan kita. Jalanilah hidup ini saudara-saudara dengan terus berpegang kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu membaharui perjanjiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.